budaya dan perkembangan kota Medan dalam perspektif sejarah. Yang pertama yaitu Medan Tanah Deli. Pada zaman dahulu, kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berlawa-rawa, kurang lebih seluas 4.000 hektar. Menurut Volcker, pada tahun 1860, Medan masih merupakan hutan rimba dan di sana-sini terutama di muara-muara diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan Semenanjung Malaya. Pada tahun 1863, orang-orang Belanda mulai membuka kebun tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu, perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara. Yang kedua, budaya Melayu di Deli, Kota Medan. Kota Medan beridentitas asli Melayu Deli yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, salah satu dari 3 kota terbesar selain Jakarta dan Surabaya. Identitas budaya etnis Melayu di Medan dapat ditemukan pada beberapa bangunan yang menjadi ikon kota Medan seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mahsun, di mana kedua bangunan tersebut terletak persis di tengah-tengah kota Medan. Orang Melayu di kota Medan dapat dikenali dari dialek-dialek khusus yang mereka ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan huruf yang diakhiri dengan A, konsonan seperti dari mana menjadi dari mana. Yang ketiga yaitu Kampung Medan dan Tembakau Deli. Pada awal perkembangannya, merupakan sebuah kampung kecil bernama Medan Putri. Pusatnya perkembangan Kampung Medan Putri juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu. Selanjutnya yaitu legenda Kota Medan. Menurut legenda di zaman dahulu kala, pernah hidup di Kesultanan Deli Lama, kira-kira 10 km dari Kampung Medan, yakni di Deli Tua sekarang, seorang putri yang sangat cantik dan terkenal kecantikannya diberi nama Putri Hijau. Kecantikan putri ini tersohor kemana-mana, mulai dari Aceh sampai ke ujung Pulau Jawa. Sultan Aceh jatuh cinta pada putri itu dan melamarnya untuk dijadikan permaisurinya. Lamaran Sultan Aceh itu ditolak oleh saudara kedua laki-laki Putri Hijau. Sultan Aceh sangat marah karena penolakan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap dirinya. Maka pecahlah perang antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Deli. Menurut legenda tersebut, dengan menggunakan kekuatan gaib, seorang dari saudara Putri Hijau menjelma menjadi seekor ular naga dan seorang lagi menjadi sepucuk meriam yang tidak henti-hentinya menembaki tentara Aceh hingga akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu penjajahan Belanda di Tanah Deli. Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih setengah abad, namun untuk menguasai Tanah Deli, mereka sangat banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang di Jawa dengan Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825 sampai 1830. Jadi untuk Tanah Deli, Belanda hanya dapat menguasai kurang lebih 78 tahun, mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Penguasaan Belanda terhadap Tanah Deli baru dimulai setelah Perang Jawa berakhir. Barulah Jenderal Belanda Van de Bos mengarahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan waktu 25 tahun. Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti di tengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu, J.C. Bout, menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama Perang Paderi. Selanjutnya, Kota Medan, masa penjajahan Jepang. Tahun 1942, penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan khusus di Sumatera, Jepang mendarat di Sumatera Timur. Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang, Kota Medan kacau balau. Orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam kepada orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukan yang bernama Kempeitai, polisi militer Jepang. Saat Jepang semakin merajalela di Kota Medan, mereka membuat masyarakat semakin parah. Karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara. Semboyan saudara tua hanyalah semboyan saja. Yang terakhir, Kota Medan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana-mana di seluruh Indonesia menjelang tahun 1945 bergema persiapan proklamasi. Demikian juga di Kota Medan. Tidak ketinggalan para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bom atom telah jatuh melanda kota Hiroshima, berarti kekuatan Jepang sudah lumpuh.